Yunani. Di dalam Katolik itu Bang Zuma, bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia itu udah putus hubungannya sama Adam dan Hawa. Karena apa? Dia itu bukan keturunan darah Adam dan Hawa. Dia adalah Siapa roh bilang? yang memakai rahim Bunda Maria. Siapa bilang? Manusia suci Jadi di muka darah bumi. yang jadi darah yang ada dalam diri Yesus itu darah siapa? Ya itulah kekuasaan Allah, Nah, kekuasaan Tuhan. ini kalau Anda menggunakan iman, akal mati. Ya tidak. Sementara kalau saudara saya membaca silsilah Yesus, dia anak Abraham, anak Adam. Kemana Ya, itu kan hendak disimpan dari otak ini? silsilahnya dari Santo Yosef itu, Yusuf. Nah, itu dia makanya. Kalau dari emaknya, Tapi dia kan bukan darah dari Yusuf itu. tapi kalau dari emaknya, Ya itu Allah sendiri yang memakai rahim Bunda Maria. Dia kan adalah roh. tidak bisa. Tuhan, Dia itu Tuhan adalah roh. pencipta. Memakai seorang Tuhan perempuan di muka bumi ini untuk menyamakan dirinya dengan manusia, biar manusia itu tahu cara mengajar. Lalu bagaimana? Apa bedanya dengan Krishna yang mengambil kemudian rahim seorang perempuan untuk lahir di bumi, yang mana dia adalah titisan dari Brahma? Bedanya apa, Bang? Ya beda lah, dia hasil dari. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Krishna yang adalah titisan Dewa Brahma mengambil rahim seorang manusia bernama Devaki. Devaki melahirkan dari roh. Roh yang dimaksud di sini adalah Shiva. Lalu kemudian Shiva dalam bentukan anak, atau Brahma dalam bentukan anak, kemudian masuk ke dalam rahim seorang perawan bernama Devaki. Lalu lahirlah Krishna. Krishna ini adalah penjelmaan daripada Dewa Brahma. Bedanya dengan Yesus, dengan konsep yang Anda barusan katakan itu apa? Brahma adalah dewa, dia sang Hyang Widi, sang pencipta langit dan bumi, yang menusulkan mengambil rupa bernama Krishna. Jadilah manusia, punya murid 12 orang, mati bangkit pada hari ketiga. Bedanya dengan Yesus Anda apa? Ya dia punya saksi hidup lah, Bang Zuma. Sama orang-orang Hindu sampai hari ini. Bung, Anda paham tidak Hinduisme? Saya nggak bahas agama orang lain. Nah, takutnya nanti Hinduisme itulah yang menyebar sampai di Romawi, Yunani. Yunani itu penganut ajaran Hinduisme. Makanya pengajarannya selalu mengarah kepada ke Yunani-Yunanian yang berpangkal kepada pengajaran Trinitas. Itu loh, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia sehingga dia dituhankan, tak ada bedanya dengan orang Hindu. Mohon maaf, orang India yang menganggap Krishna itu sebagai titisan sang dewa. Apa bedanya? Sementara Yesus sendiri apa begitu ajarannya? Tidak kan? Makanya kalau kita cari titik permasalahan daripada iman orang Kristen, permasalahannya itu ada pada konsili-konsili mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan, setara selevel dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan sumbernya yaitu Yahudi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Malah ajaran seperti itu oleh Yahudi disebut bidat. Apa bidat itu? Sesat. Jadi kalau saya sebagai seorang Kristen, saya akan bertanya, dari mana asal keyakinan saya ini? Oh, dari Yahudi, dari Israel, dari Yerusalem, diajarkan oleh rabi-rabi dan seterusnya. Tapi kenapa hari ini mereka tidak Kristen? Kenapa justru Kristen berpusatnya di Roma? Ada apa dengan cinta? Apakah cinta saya ini cinta buta, atau ini adalah cinta yang sejati? tidak berpusat di Roma lah, Bang Zuma. Kan lalu di mana, saudara? Lalu di mana berpusat Kristen itu? Iya, di Yerusalem sana, kan ada. Saya sedih. Israel sana banyak. Saya sedih, Bang. Ortodoks itu kan ada juga. Ortodoks bukan di Yerusalem, saudaraku. Kalau Roma itu Itulah Katolik dia. Roma.
Harus gitu Katolik, beda lah. Katolik itulah agama penyembahan kepada Yesus yang paling tertua. Protestan, Advent, apalagi yang belakang-belakang ininya, itu perpecahan daripada Katolik. Oke bang? Saya Katolik Roma. Siapanya? Abang? Saya. Iya, berarti abang itu kakak pertama dari teman-teman Kristen yang lain. Nah sekarang Katolik Roma ini, sebelum mereka menjadikan Kristen di abad ketiga sebagai agama resmi, agama mereka, kepercayaan mereka apa sebelumnya? Animisme kan? Politeisme kan, mereka itu menyembah dewa-dewa kan? Maka wajar kemudian ketika dewa mereka pensiunkan, diambillah Yesus untuk menggantikan. Makanya Yesus boleh diambil, terjemahan kitabnya Yahudi boleh diambil, tapi sangat disayangkan konsep nenek moyang Jangan mereka. bilang dewa-dewa Bang Zuma. Kalau dewa-dewa itu banyak. Dewa itu artinya Tuhan. Iya, saya tahu, saya Dewa ada. paham. Kalau dewa-dewa itu kan beda lagi artinya. Saya paham, saudaraku. Sekarang orang Roma sebelum Kristen, mereka punya banyak dewa atau satu dewa? Ya kalau biasa kan satu dewa lah Bang Zuma. Siapa nama satu dewa orang Roma? Nggak tahu lah dulu Jupiter, Masa tanya di Roma Jupiter, saya. Saturnus, Neptunus, apa lagi? Osiris, apa lagi? Horus, Zeus. Baik, Masa Anda orang katakan tahu. satu dewa? Nah sekarang kalau di Kristen ada berapa pribadi Tuhan? Ya kalau di Katolik itu memang tidak bisa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada tiga dewa. Tapi bukan tiga Tuhan Bang Zuma. Sama orang Roma juga mengatakan begitu sebelum Kristen datang, kami cuma satu Tuhan, tapi Tuhan kami Theos itu kemudian yang inkarnasi berteopani menjadi Zeus, menjadi Horus, menjadi Atis, Osiris dan seterusnya. Mereka juga mengaku satu pribadi dewa, tapi dewa-dewa inilah kemudian menjadi pecahan-pecahan dari yang satu itu. Sama dengan Kristen bang. Coba bayangkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Pertanyaan yang menggelitiknya adalah 3 yang bersaksi ini apa? Bapa, Anak, Roh. Ini 3 ini apa? Bapa itu adalah pusat roh itu sendiri loh Bang Zuma. Gitu. Lalu anak, Dibilangin putra itu karena apa? Yesus itu yang roh itu yang menginkarnasi jadi manusia karena udah dilahirkan dari rahim manusia itu kan kita sudah bilang anak. nah apa bedanya dengan konsep Hinduism? Apa bedanya bang? Roh itu sendiri yang sudah jadi manusia itulah maksudnya roh ya, roh datang turun ke bumi. Ini apa, ajaran apa ini? Roh datang turun ke bumi mengambil jasad anak manusia. Ini ajaran apa yang kayak gini bang? Bisa aja Bang Zuma mengambil jasad. masa jasad ini. Jadi tubuh Yesus itu bukan jasad. Makan mie dulu. Sudah dimakan, tinggal ngopi mami ya dulu. Ngandre. Alhamdulillah.